Kita lanjutkan pembahasan contoh soal persiapan ujian semester ganjil tahun 2023. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas soal sampai nomor 10. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 11 ya. Oke, langsung saja ke soalnya. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa ya. Maksudnya pecahan biasa ya, bukan desimal. Baik, kita langsung jawab. Jadi yang perlu di stabilo di sini adalah ini hasil dari operasi campuran ya. Ada penjumlahan dan ada pembagian. Langkah pertama adalah kita ubah dulu semua ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ini pecahan biasanya adalah 2 kali 3 6 tambah 1 7 per 2 ditambah yang ini pecahan biasanya adalah 5 kali 2 10 tambah 2 12 per 5. Kemudian dibagi yang ini pecahan biasanya adalah 5 kali 1 5 tambah 1 6 per 5. Setelah berubah menjadi pecahan biasa, kita kerja dulu sesuai dengan aturan operasi campuran. Pertama dikerja adalah kurung kalau ada, kemudian kali dan bagi, kemudian jumlah atau kurang. Nah, di sini tidak ada kurung, tidak ada kali, yang ada cuma bagi. Berarti baginya dulu kita kerja. Oke, kita tulis bawahnya 7 per 2 ditambah 12 per 5. Ini dikerja dulu. Berarti baginya itu diubah menjadi kali, kemudian ini ditukar. Oke, berarti 5 per 6. Selanjutnya kita kerjakan 7 per 2 tambah, kalau sudah berbentuk kali maka kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini 60 per 30 ya. 12 kali 5 60, 5 kali 6 30. Oke, langsung kita jadikan ini 30-nya penyebut 2, berarti sama-sama dibagi 15 ya. 15. Oke, berarti 7 per 2 ditambah 60 per 15 itu 4, 30 per 15 itu 2. Nah, ini kan sudah langsung sama penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya maka tinggal jumlahkan. 7 tambah 4 itu 11 per 2. Nah, itulah jawabannya ya. Sama dengan 11 per 2 pecahan biasanya. Berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Seorang anak memiliki 4 lembar. Nah, ini perlu di stabilo. 4 lembar kertas yang sama besar, jadi kertasnya sama besar. Ia memotong masing-masing kertas menjadi 3 bagian ya, jadi setiap lembar itu dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka jumlah potongan kertas yang dimiliki adalah, nah ini gampang sekali, kertasnya ada 4, kemudian ini dipotong 3. Oke, nah, artinya jumlah potongannya adalah 4 kali potongan setiap kertas 3, berarti 4 kali 3 sama dengan 12 potongan ya. 12 potongan, selesai. Berarti jawabannya adalah bagian C. Kita lanjut ke nomor 13. Fatima mendapatkan uang saku Rp250.000 setiap bulan. Nah, ini garis bawahi. Jumlah uang saku yang didapatkan itu adalah Rp250.000 per bulan. Kemudian ia menabung, dari uang saku tersebut ia menabung 2 per 5. Ini kita garis bawahi 2 per 5. Kemudian sisanya dibelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Maka banyaknya uang yang ia tabung setiap bulan adalah, nah berapa uang yang dia tabung setiap bulannya. Nah, jumlah uang saku yang didapatkan itu adalah 250.000. Nah, dari 250.000 ini ditabung itu 2 per 5-nya. 2 per 5. Nih, 2 per 5.
Jadi 2/5 dari 250 itu ditabung. Berapa itu 2/5 dari 250? Tinggal dikalikan. 2/5 dikali 250 sama dengan berapa? Caranya ini, kita sama-sama bagi 5. Ini 25 bagi 5 itu 5, 5 bagi 5 itu 1, berarti 2 bagi 1 tetap 2, berarti 2 kali ini 5-nya tetap 5, ini nolnya ada 4. Nah, sama dengan 2 kali 5 10, ini nolnya ada 4, sorry tidak titik ya, nolnya ada 4 ya, 1 2 3 4. Nah, berarti 100.000 inilah yang ditabung setiap bulan. Berarti yang dibelanja adalah 150.000 karena jumlahnya adalah 250.000. Oke, jawabannya adalah bagian A. Oke, kita lanjut ke nomor. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor soal 14. Pak Ubaidah memiliki 2/5 hektar lahan untuk menanam padi ya. Jadi 2/5-nya ini kita stabilo. Jika 1 hektar lahan dapat menghasilkan 5 ton padi, maka banyaknya padi yang dapat dihasilkan oleh Pak Ubaidah adalah berapa? Nah, caranya ini kalau 1 hektar itu dia menghasilkan 5 ton. Nah, Pak Ubaidah cuma memiliki 2/5 hektar, maka hasilnya berapa? Oke. Nah, perhatikan ini 1 ke 2/5 itu diapakan? Ternyata itu dikali 2/5 ya. Jadi 1 kali 2/5 itu sama dengan 2/5. Nah, kalau di sebelah kiri ini dikali 2/5, maka yang di sebelah kanan juga dikali 2/5. Nah, artinya 5 ini dikali dengan 2/5. 5 kali 2/5 sama dengan berapa? 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Jadi tinggal 1 kali 2/1. Satunya itu diabaikan karena tidak mengubah nilai, maka hasilnya adalah 2. Jadi Pak Ubaidah ini memiliki atau menghasilkan padi sebanyak 2 ton. Jawabannya adalah bagian B. Lanjut ke nomor 15. Ibu memiliki 56 butir telur ayam dan 35 butir telur bebek. Perbandingan banyaknya telur ayam dan telur bebek adalah ayam dulu disebut ya, banding bebek, maksudnya telur ini ya. Ayam jumlah telurnya adalah 56, bebek jumlah telurnya adalah 35. Nah, ini supaya kita tahu perbandingannya, kita bagi dengan FPB dari 56 dan 35. Bagaimana FPB-nya? FPB-nya itu adalah 56 35 bagi dengan bilangan prima terbesar, ini bilangan prima dan seterusnya. Kita bagi 2 tidak bisa karena ini 35 tidak bisa dibagi 2. Bagi 3 juga tidak bisa, bagi 5 juga tidak bisa. Maka kita bagi 7. 56 bagi 7 itu 8. 35 bagi 7 itu 5 ya. 35 bagi 7 itu 5. Nah, ini sudah bilangan prima, maka di sini pasti 1. Maka FPB-nya adalah 7 kali 1 7. Nah, ini kita bagi ke sini. 7 ini kita bagi 7. 56 bagi 7 itu 8. 35 bagi 7 itu 5. Nah, ini dia perbandingannya. Berarti jawabannya adalah bagian A. Baik, kita lanjut ke nomor 16 ya. Nomor 16 itu perbandingan uang Risa dan Dio adalah 3/7. Nah, ini kita stabilo. Kemudian jumlah uang mereka adalah 60.000. Jumlah berarti ditambah. Uangnya Dio dengan uangnya Risa ditambahkan itu adalah 60.000. Walaupun belum ditahu berapa uangnya Risa dan berapa uangnya Dio.
Lanjut soalnya. Selisih uang keduanya berapa? Nah ini. Oke, ini yang ditanyakan ya. Selisih. Nah, selisih itu berarti dikurangkan yang banyak dengan yang sedikit. Jadi siapa yang banyak antara uangnya Dio dan uangnya Risa ini, itu dikurangkan. Nah, di sini kelihatan yang banyak uangnya itu adalah Dio, ya. Cuma belum tahu berapa. Kenapa ditahu bahwa Dio lebih banyak? Karena di sini nilai perbandingannya untuk Dio itu adalah 7, sedangkan Risa cuma 3. Oke, berarti Dio yang banyak. Cuma belum ditahu berapa uangnya Risa, berapa uangnya Dio. Nah, itu harus diketahui dulu supaya bisa dikurangkan sebentar untuk menghasilkan selisihnya. Oke, jadi uangnya Dio berapa, uangnya Risa berapa. Nah, caranya mengetahui, kita umpamakan saja dulu ya. Uangnya Risa itu adalah A, uangnya Dio itu adalah B. Ya, jadi berarti di sini nilai perbandingan untuk A itu adalah 3, nilai perbandingan untuk B itu adalah 7. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bawahnya. Nilai perbandingan. Nilai perbandingan itu A banding B banding A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena di sini ada jumlah. Ya, hasilnya adalah A-nya tadi 3, ini di atas. B-nya adalah 7. Banding lagi. A tambah B-nya untuk nilai perbandingannya adalah ini. 3 tambah 7. Ya, 10. Oke, itu nilai perbandingan. Sekarang nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya atau nilai uang sebenarnya ya dari Risa dan Dio. Tidak ditahu untuk Risa berapa, berarti kita tulis tetap di sini A, B, A tambah B. Untuk Risa atau A nilai itu belum diketahui, maka tanda tanya ya. Dio juga begitu, belum diketahui, tanda tanya juga. Yang diketahui adalah jumlah uang keduanya ya, yaitu 60.000. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini 10 dikali berapa sehingga hasilnya 60.000? Tentu saja dikali 6.000. Nah, kalau 10 ini dikali 6.000, maka ini 7 juga dikali 6.000. 3-nya juga dikali 6.000. Maka didapatlah ini tanda tanyanya berapa ya. Nah, di sini 7 kali 6.000 itu adalah 42.000. Nah, itu uangnya Dio. Kemudian yang di sini tanda tanya di sini 3 kali 6.000 itu 18.000. Nah, kalau diselisihkan, maksudnya kalau dicari selisihnya antara Dio dan Risa, berarti 42.000 dikurangi 18.000 ya, yang banyak dikurangi yang sedikit, itu sama dengan 20 berapa ini 24.000 ya. Iya, 24.000. Oke. Jadi 42 dikurangi 18 kan ya. Ya, cocok 24. Nah, 24.000 di sini tidak ada jawaban ya. Jadi jawabannya adalah 24.000 ya. Oke. Lanjut nomor 17. Harga 5 kg jeruk adalah 85.000. Harga 7 kg jeruk yang sama adalah berapa? Nah, ini dia. Jadi kalau 5 kilo itu harganya 85.000. Kalau 7 kilo harganya berapa? Nah, ini kan perbandingannya naik, maka harga yang dibayar juga pasti naik. Kalau naik, kalau jumlah berarti perhatikan yang ini
yang banyak di atas. Ambil 7-nya di atas per 5 dikali ambil ininya 85.000. Nah, 85 bagi 5 itu 41 ya. Sorry, bukan 17 ya. Berapa nih? 85 bagi 5 1 5 3 5 7. 17.000 ya. Di sini 17, ini nolnya 1000. Oke. Nolnya 3 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang baru dikali 17, ini kan sudah habis 5-nya. Berarti 17 dikali 7 sama dengan 119.000. Oke. Jadi ini kali. Hasilnya adalah 119.000. Berarti jawabannya adalah bagian A. Kita lanjut ke nomor 18. Untuk membuat 3 adonan kue diperlukan 18 butir telur. 18 butir ya. Ibu akan membuat 7 adonan kue. Banyak telur yang diperlukan adalah, kalau ada 18 butir, dia dapat menghasilkan 3 adonan. Nah, karena ibu mau membuat 7, berarti ini 3 ke 7 ya, bertambah. Jumlah adonannya bertambah, maka telurnya juga mesti bertambah ya, secara logika. Oke, karena di sini bertambah, maka kan di sini tanda tanyanya. Maka yang banyak di atas ini perhatikan, per 3 kali ini 18. 18 bagi 3 itu 6. 6 kali 7 itu 42. Nih kali ya, 42. Jadi butuh 42 telur. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 19. Perbandingan umur Yuli dan Risa adalah 3:7. Jumlah umur 40. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita stabilo dulu ini perbandingannya, kemudian jumlahnya. Ini jumlah ya, 40 tahun. Baik, kita misalkan lagi selisih juga yang ditanyakan ya. Oke. Jadi selisih berarti umurnya yang tua dikurangi umurnya yang muda ya. Umur Yulia perlu diketahui berapa. Terus Risna juga berapa umurnya, supaya bisa dikurangkan untuk tahu selisih umur keduanya. Oke, kita misalkan saja dulu Yulia dengan A. Nah, ini A ya. Kemudian Risna ini B. Oke. Berarti tadi ini ya, kita ini misalkan dengan A, ini misalkan dengan B. Oke. Berarti perbandingan umur Yulia A banding B. Kemudian banding lagi. Kenapa banding? Karena ada di sini jumlahnya. Jadi A tambah B. Seandainya di situ kurang ya. Oke. Selanjutnya nah, ini nilai perbandingan ya, nilai perbandingan. A-nya itu 3 banding 7 banding berapa jumlah perbandingannya A dan B? A tambah B, berarti 3 tambah 7 10. Kemudian selanjutnya nilai sebenarnya. A tambah banding B banding A tambah B sama dengan 3-nya belum diketahui. A-nya belum diketahui atau umurnya Yulia belum diketahui, B-nya juga belum. Kemudian diketahui adalah jumlahnya, yaitu 40. Oke. Nah, ini 10 menjadi 40, berarti dikali 4. Maka 7-nya juga dikali 4, 3-nya juga dikali 4. Hasilnya adalah 3 kali 4 12 banding 7 kali 4 28 banding 40. Nah, berarti umurnya
ini umurnya Yulia, terus yang ini umurnya Trisna. Selisihnya adalah berapa? Ya 28 dikurangi 12 ya. Yang banyak dikurangi yang kecil. Berapa? Ya 16 tahun. Ya, selisih umur ya, selisih umurnya 16 tahun. Berarti jawabannya adalah bagian C. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Ukuran sebuah foto adalah 12 cm kali 18 cm. Foto tersebut diperkecil sehingga sisi yang panjang menjadi 6 cm. Perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperkecil adalah berapa? Ya, jadi katanya fotonya itu diperkecil, kemudian yang panjang itu berubah menjadi 6. Yang mana yang panjang dari 12 dan 18? Ya, tentu saja 18. Nah, itu yang berubah menjadi 6. Kemudian ditanyakan berapa perbandingan luas foto sebelum dan setelah diperkecil. Tentu saja untuk dapat membandingkan luasnya itu harus kita tahu luasnya sebelum diperkecil itu berapa dan berapa luasnya juga setelah diperkecil. Oke, saya tulis di sini sebelum, kemudian sesudah diperkecil ya. Sebelum diperkecil ini kira-kira begini gambar agak panjang ya. Begini sebelum diperkecil. Nah, setelah diperkecil kira-kira begini ya. Oke. Jadi sebelum diperkecil itu sisinya adalah 18 cm itu yang panjang, kemudian yang pendek itu adalah 12 cm. Nah, katanya di soal yang panjang itu berubah menjadi 6. Ini berubah menjadi 6 cm. Nah, ini 18 menjadi 6 itu berarti dibagi 3 ya. Berarti ini juga harus dibagi 3. 12 dibagi 3 itu 4 cm. Nah, sekarang kita ke luasnya. Luas sebelum diperkecil itu adalah kita tahu bahwa luas itu adalah panjang kali lebar, berarti 18 kali 12. Nah, berbanding 6. Nah, ini 6 panjangnya kali 4. 18 kali 12 itu adalah 216 banding 6 kali 4 itu 24. Nah, KPK, nah FPB dari 216 dan 24 itu adalah 24. Berarti dua-duanya kita bagi 24. Hasilnya adalah 216 bagi 24 itu 9. Kemudian banding 24 bagi 24 itu 1. Berarti perbandingannya adalah 9 banding 1 ya. Jawaban yang benar adalah bagian D. Baik, kita lanjut ke nomor 21. Jika jarak sebenarnya, nah ini kita stabilo, 15 km dan pada peta digambarkan 3 cm. Skala peta tersebut adalah berapa? Nah, skala itu kita tahu ya, skala adalah perbandingan jarak di dalam peta ya. Skala adalah jarak di dalam peta atau gambar ya, dengan jarak sebenarnya. Jarak di dalam peta di sini digambarkan 3 cm. Kemudian jarak sebenarnya adalah 15 km. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari faktor skalanya ya. Langkah pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. 3 cm. Langkah pertama adalah kita samakan dulu satuannya. Langkah pertama adalah kita samakan dulu satuannya. 3 cm banding 15 km
Kalau jadikan sentimeter itu adalah 1.500.000 sentimeter. Oke, kita coret sentimeternya, kemudian dua-duanya kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Supaya di sebelah kiri ini yang mewakili jarak dalam peta itu 1 menjadi 1 ya. 3 bagi 3 ini 1. Nah, kemudian ini 15 bagi 3 itu 5, ada 0, 5. 1 2 3 4 5. Oke, nah inilah faktor skalanya. Jadi ingat bahwa faktor skala itu selalu seperti ini bentuknya, 1 banding sekian-sekian ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Kita lanjut ke nomor 22. Arga memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 48 km. Oke, kita stabilo. 4 liter dia menempuh jarak 48 km. Jika Arga ingin menempuh, nah ini juga kita stabilo, jarak 60 km, banyaknya bensin yang diperlukan adalah berapa? Oke, kalau 4 liter dia menempuh jarak 48. Nah, kalau dia mau menempuh 60, maka dia butuh berapa ya? Sini. Oke, perhatikan di sini, ini bertambah. Maka dari 4 ke sini di bawah juga harus bertambah logikanya ya. Karena jauh jarak yang ditempuh, maka bensin yang dibutuhkan juga semakin banyak. Karena bertambah, maka kita perhatikan yang ini ya. Karena bertambah, maka ambil yang 60 di atas per 48 dikali 4. Ini sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 1. 48 bagi 4 12. Maka 60 bagi 12 kali 1 bisa diabaikan karena 1 tidak mengubah nilai. 60 bagi 12 itu sama dengan 5. Oke, berarti dia butuh 5 liter bensin. Jawaban yang benar adalah bagian B. Lanjut ke soal nomor 23. Uang Hestin adalah Rp630.000. Jika perbandingan uang Hestin dan Lukman adalah 3 banding 4, maka banyak uang Lukman adalah dikali, jadi uangnya Hestin banding uangnya Lukman. Oke, Hestin 3 banding 4. Kemudian jumlah uangnya Hestin sebenarnya itu adalah 630.000 ya. 630.000. Nah, di sini uangnya Lukman berapa? Nah, dari 3 ke 630 itu diapakan? Dikali 210.000. Nah, ini juga dikali 210.000 ya. 210.000. Jadi 3 kali 210.000 itu 630.000, maka 4 kali 210.000 itu adalah 840.000. Nah, inilah uangnya Lukman. Oke, jawaban yang benar adalah bagian B. Lanjut ke soal nomor 24. Seorang pengrajin memerlukan waktu 36 hari untuk membuat 90 pasang sepatu. Kita garis bawahi 36 hari. Kemudian 90 pasang sepatu. Waktu yang diperlukan pengrajin tersebut untuk membuat, nah ini 160. Berapa ya? Untuk membuat 160 pasang sepatu itu berapa hari yang diperlukan? Oke, kita ambil 36 hari itu dapat menghasilkan 90. Maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat 160, nah, berapa? Oke, perhatikan dari 90 ke 160 itu bertambah. Jadi sepatu yang mau dibuat itu semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan juga pasti semakin banyak. Karena di sini bertambah, maka perhatikan di sini. Kemudian karena di sini
bertambah, maka kita ambil 160 di atas per 90 dikali ini 36. Oke, coret sama-sama. Kita bagi 9, ini bagi 9, ini 4, di sini 1, berarti yang tinggal 16 per 1, tidak ditulis lagi karena tidak mengubah nilai, langsung kali 4 sama dengan 64. Oke, 64 hari ya, sini 64. Oke, berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 25. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik ya. Kita stabilo 14 tutup botol ya. Waktunya 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. 2 menit adalah berapa? Oke. 14 butuh waktu 84 detik. Kalau waktunya 2 menit, nah ini 2 menit 2 menit ya. Nah, di sini kan detik tadi 84 detik di sini, maka di sini juga harus menjadi detik. 2 menit itu adalah 120 detik ya, jadi harus sama. Nah, di sini bertambah. Karena bertambah tutup botol, bertambah waktunya. Karena bertambah waktunya di sini, maka semakin banyak juga di sini tutup botol yang bisa dipasang. Jadi bertambah di sini. Karena bertambah, maka ini kita perhatikan, ambil 120 di atas per 84 dikali ini 14. Sama-sama bagi 14, ini 14 1, 84 bagi 14 itu berapa ya? 84 bagi 14 itu 6 ya. Ya, 14 kali 6. Ya, 6 ya. Jadi sini 6, oke. Nah, sekarang yang tinggal adalah 120 per 6 kali 1, tidak ditulis lagi. Nah, ini 12 bagi 6 2, sini ada 0 1. Oke, 20. Berarti yang bisa terpasang, tutup botol yang bisa terpasang itu adalah 20. Oke, lanjut ke soal esai nomor 1. Kakek berusia 75 tahun. Nah, ini kita garis bawahi. Kemudian ayah berusia 3/5 usia kakek ya, 3/5 usianya kakek. Kemudian kakak usianya 4/9 usianya ayah. Kemudian Vero 7 tahun lebih muda daripada kakak. Oke. Berapa usianya Vero? Nah, sekarang kita mulai dari usia kakek 75. Usia ayah itu ini 2/5 usianya 3/5 usianya kakek, berarti 3/5 kali ini. Nah, gitu ya. Nah, ini 75 bagi 5 itu adalah berapa? Nah, 13 ya. 15. Oke. 15 itu 15 di sini 15. Nah, kemudian baru dikali dengan 3. Berarti 15 kali 3 45. Ini usianya ayah. Selanjutnya usianya kakak. Usia kakak itu adalah 4/9 dari usianya ayah. Nah, ini usianya ayah, berarti 4/9 kali 45.
Nah ini sama-sama bagi 9, 45 bagi 9 itu 5. Ini 9 bagi 9 1. Berarti 4 per 1 tidak tulis lagi, kali 5 sama dengan 20. Nah itu usianya kakak. Sekarang usianya Vero adalah 7 tahun lebih muda. 7 tahun lebih muda dari kakak, sedangkan kakak usianya 20. Berarti usianya Vero adalah 20 dikurangi 7 sama dengan 13 tahun. Oke, ini usianya Vero. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Tito mempunyai 36 kelereng merah. Nah, kita stabilo kelereng merahnya. Kemudian kelereng biru 48. Rasio banyak kelereng merah terhadap kelereng, kelereng biru maksudnya di sini ya. Nah, rasionya yang ditanyakan. Kelereng merah terhadap kelereng biru. Jadi saya tulis di sini merah banding biru. Merahnya 36, birunya 48. Nah, ini sama-sama kita bagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena FPB dari 36 dan 48 adalah 12. Oke. Nah, ini 36 bagi 12 itu 3, 48 bagi 12 itu 4. Berarti perbandingannya atau rasionya. Nah, inilah rasionya. Rasio perbandingan kelereng merah dan biru punyanya Tio ini adalah 3:4. Lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan usia Rima dan Farhan adalah 3:4. Jika usia Farhan 16 tahun, usia Rima berapa? Nah, jadi Rima banding Farhan itu adalah 3:4. Kemudian ada usianya Farhan. Di sini usianya Farhan 16 tahun. Maka di sini usianya Rima berapa? Nah, perhatikan 4 ke 16 itu dikali 4. Maka 3-nya juga di sini kali 4. 3 kali 4 12. Nah, berarti usianya Rima adalah 12 tahun usia Rima. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebuah denah dibuat dengan skala. Nah, ini kita stabilo skalanya. Jika jarak antara dua tempat pada denah adalah 3 cm, ya, ada jarak di dalam 3 cm. Jarak sebenarnya adalah berapa? Nah, kita tulis dulu skalanya adalah 1:500. 1:5. Nih, saya perbaiki dulu 5. 1:500. Nah, jarak di dalamnya adalah 3. Oke. Berarti di sini tanyakan ya. 1 ke 3 itu berarti diapakan? Dikali 3. Maka di sini juga dikali 3. Nah, 5 kali 3 sama dengan 15, tambahin 05. Oke. 1.500.000 cm ya. Nah, ini 1.500.000 cm. Jika diubah ke kilometer misalnya itu, atau hektometer bisa ya. Kalau kilometer itu adalah caranya. Nah, ini perhatikan, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, jadi dari sentimeter ke kilometer 0,0000015. Karena yang kita mau adalah ini kilometer, maka hapus yang lain. 1, 2,
5. Oke, berarti yang tinggal adalah 15 km. 15 km. Jarak dua tempat yang ada di dalam peta tersebut adalah 15 km. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Jarak kota Rantepao ke kota Makale di dalam peta berskala 1:100.000. Nah, ini skalanya ya. Adalah 20 cm. Nah, jarak Rantepao ke kota Makale itu di dalam peta ini ya, 20 cm. Petanya itu berskala 1:100.000. Kemudian Pak Komar, ini kita Pak Komar, kita ganti saja Pak Badar lah ya, supaya Pak Badar akan menempuh perjalanan dari kota Makale ke kota, nih kita hapus, kita ganti nih Makassarnya dengan Rantepao kan salah ketik ini, Rantepao ya, menggunakan sepeda motor. Jika 1 liter bensin dengan harga Rp10.000 dapat menempuh perjalanan sejauh 10 km, berapa paling sedikit uang yang diperlukan Pak Badar ini untuk membeli bensin selama menempuh perjalanan dari kota Makale ke Rantepao? Ini salah ketik ini. Oke, baik. Nah, jadi di dalam peta, jadi skalanya dulu ya, skala kita tulis, skalanya itu adalah 1:100.000. Nah, di dalam peta ukurannya adalah 20, jadi tadinya 1 mewakili 1, ini kan arti skala ini adalah 1 cm dalam peta mewakili 100.000 cm di jarak sebenarnya. Nah, di dalam peta ternyata ukurannya adalah 20 cm. Maka berapa di sini? Nah, 1/20 itu dikali 20. Maka di sini juga kali 20. Oke. 1 kali 2 itu 2. Tambahin 0 di sini 5, di sini 1, berarti 6. 1 2 3. Nah, 1 2 3. Oke. Berarti ini 2 juta cm. Kalau mau dijadikan kilometer berarti berapa nih kalau mau dijadikan kilometer? 20 km ya. Ya, 20 km seperti yang sebelumnya saya tunjukkan ya caranya. Nah, 20 km. Nah, Pak Badar 1 liter bensin itu harganya 1 liter itu harganya 10.000 ya, 10.000. Dia menempuh jarak 10 km. Jadi kalau 20 km berarti dia butuh 2 liter. Nah, kalau 2 liter itu berarti 20.000 dia butuhkan uang. Oke, berarti jawabannya adalah 20.000. Pak Badar harus menyiapkan uang paling sedikit 20.000 ya. Paling sedikit 20.000 ya. Oke, selesai. Oke, demikian pembahasan latihan soal persiapan ujian akhir semester ganjil tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.